di sini Cecil ditemukan tubuhnya di ruang bawah tanah terbungkus karpet tua. Setelah mengalami yang melampaui imajinasi manusia, dia menjadi predator yang berpindah-pindah. Di tahun 1987, Kaus Ingard dan Giles Politi mereka ditemukan tewas dengan tangan terikat dalam posisi yang sangat spesifik dan ikatan yang hanya diajarkan di akademi militer atau kepolisian. Dan kasus Karin Leroy, lalu 29 September 2021, polisi mendobrak pintu apartemen itu dan menemukan Francois Verhoeven sudah tidak bernyawa akibat overdosis obat-obatan. Di sampingnya ada sebuah surat wasiat sepanjang 2 halaman. Dan surat itu adalah pengakuan paling dingin yang pernah dibaca polisi Prancis. Verhoeven di situ menulis, "Aku membawa kemarahan gila yang menjadikanku seorang pembunuh. Aku melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan." Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini gue bakalan bahas satu kasus yang seru banget guys ya. Jadi kalian stay tune, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya, di like, di komen ya, di share juga. Dan kalian kalau misalnya dengerin di Spotify juga bisa, buka aja, search aja Kamek Cerita ya guys. Mungkin kalian mau dengerin sebelum tidur atau misalnya sambil nyetir ya. Ya udah pokoknya gitulah ya guys ya. Nah ini kita langsung aja ya ke kisahnya guys. Ini adalah kisah tentang seorang pembunuh berantai dan pemerkaos sadis yang ternyata adalah seorang polisi aktif yang bertugas menjaga hukum saat ia melakukan aksi-aksinya ya guys ya. Jadi kasus ini tuh memiliki lapisan konspirasi kegagalan forensik dan plot twistnya yang paling gila ya ada di tahun 2021. Nah ini tuh kisahnya tentang Le Grail, 35 tahun berganti seragam. Nah jadi kejadiannya itu pada tanggal 5 Mei 1986 di sebuah kompleks apartemen di Rue Orch ya, Orch lagi. Maaf kalau misal Kamek salah ngucapinnya ya. Itu di Paris guys. Jadi ada seorang bocah perempuan berusia 11 tahun bernama Cecil Bloch. Dia tuh nggak pernah sampai ke sekolahnya. Di sini Cecil ditemukan tubuhnya di ruang bawah tanah terbungkus karpet tua. Setelah mengalami yang melampaui imajinasi manusia. Namun ada satu hal yang berbeda dari kasus ini. Jadi beberapa saksi mata di lift sempat nih berpapasan dengan seorang pria muda yang terlihat sangat tenang. Dan pria itu memiliki ciri khas yang akan menjadi nama julukannya selama 3 dekade. Yaitu wajah yang bopeng atau berlubang bekas jerawat. Polisi menyebutnya Le Grail. Jadi selama 35 tahun sketsa wajah itu tuh ditempel di setiap kantor polisi di Prancis. Dan ribuan orang diperiksa dan ribuan sampel DNA diambil. Namun si muka bopeng yang selalu selangkah lebih maju. Kenapa? Karena saat polisi sedang mencarinya di jalanan, dia sedang duduk di dalam kantor polisi, memakai seragam dan membawa lencana resmi. Dan dia adalah bagian dari mereka. Jadi hari ini tuh kita akan membongkar setiap detail dari 35 tahun pengejaran si Francois Verhoeven. Kita mulai dari hari di mana semuanya berawal. Jadi di sini Cecil Bloch ya adalah korban pertama yang tercatat. Namun cara pelaku beroperasi menunjukkan dia bukan amatir. Pelaku menggunakan kartu identitas resmi, sebuah lencana untuk meyakinkan korban. Dia masuk ke gedung-gedung dengan kepercayaan diri yang tinggi. Polisi saat itu sangat terpaku pada sketsa wajah dan mereka mencari pria berusia 20-an dengan kulit yang rusak. Namun forensik tahun 86 sangat terbatas. Mereka menemukan jejak sperm ya dan sidik jari tapi tanpa database DNA. Itu hanyalah angka yang tidak berarti. Di segmen ini ya, kita akan membahas nih profil psikologis pertama yang dibuat oleh detektif legendaris Prancis. Dan mereka menduga pelaku adalah seseorang yang memiliki otoritas. Dan seseorang yang tahu cara mengintimidasi tanpa harus berteriak. Nah, dengan titik-titik lokasi kejadian di Paris, di Meaux hingga ke wilayah selatan. Setelah Cecil, Le Grail tidak berhenti. Dia menjadi predator yang berpindah-pindah.
Di tahun 1987, Kaus Imgaard dan Gilles Politi mereka ditemukan tewas dengan tangan terikat dalam posisi yang sangat spesifik dan ikatan yang hanya diajarkan di akademi militer atau kepolisian. Dan kasus Karin Leroy hilang saat berangkat sekolah. Di sini pelaku mulai mengubah polanya, membuat mayat di hutan dan menunjukkan bahwa dia memiliki akses ke kendaraan yang tidak dicurigai. Kita akan membedah nih setiap TKP satu persatu dan mengapa polisi tidak menghubungkan kasus-kasus ini selama bertahun-tahun. Jawabannya sederhana, yaitu ego birokrasi dan sistem database ya antar wilayah yang tidak terintegrasi. Dan si muka bopeng ini memanfaatkan celah hukum yang dia pelajari setiap hari di pekerjaannya. Jadi siapa nih sebenarnya Francois Verhove ya? Di siang hari dia adalah seorang gendarme atau polisi militer yang disegani dan dia menikah, lalu memiliki anak dan dikenal sebagai tetangga yang sangat ramah. Dia bahkan pernah bertugas di unit kavaleria dan unit sepeda motor kepolisian. Jadi lo bayangin, ketegangan ini di pagi hari dia mungkin ikut dalam rapat membahas pengejaran pembunuh berantai yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dan dia tahu persis ya sampai mana progres investigasi polisi. Dia tahu tes apa yang akan dilakukan dan dia tahu saksi mana yang mulai bicara. Dan kita akan masuk ke dalam keseharian Verhove. Jadi bagaimana dia menyeimbangkan nafsu membunuhnya dengan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Apakah seragamnya adalah topeng ataukah seragamnya adalah alat bantu untuk berburu? Di Mei 2021, teknologi DNA sudah sangat maju. Di sini ada hakim investigasi baru ya, namanya Natali, memutuskan untuk melakukan langkah radikal. Jadi mengirim surat panggilan kepada 750 mantan polisi dan gendarme yang bertugas di Paris antara tahun 1986 hingga 1994. Dan Francois Verhove menerima surat itu. Dia tahu nih waktunya sudah habis dan dia tidak bisa memalsukan sampel DNA karena prosedur yang dilakukan sangat ketat. Di sini kita akan membahas nih detail hari-hari terakhir Verhove ya. Jadi dia tuh sempat berpamitan kepada istrinya, mengatakan dia akan ada urusan sebentar dan dia pergi ke sebuah apartemen sewaan di Graudu-Roy, sebuah kota kecil di tepi pantai. Di sana dia mempersiapkan panggung terakhirnya. Lalu 29 September 2021, polisi mendobrak pintu apartemen itu dan menemukan Francois Verhove sudah tidak bernyawa akibat overdosis obat-obatan. Di sampingnya ada sebuah surat wasiat sepanjang 2 halaman. Dan surat itu adalah pengakuan paling dingin yang pernah dibaca polisi Prancis. Verhove di situ menulis, "Aku membawa kemarahan gila yang menjadikanku seorang pembunuh. Aku melakukan hal-hal yang tidak bisa dimaafkan." Namun dia juga mengklaim bahwa sejak tahun 1997 dia sudah sembuh dan tidak lagi membunuh. Nah, apakah kita percaya? Di sini kita akan membedah nih setiap baris surat wasiat itu. Mengapa dia berhenti di tahun 1997? Ataukah dia hanya berbohong untuk melindungi sisa keluarganya? Dan DNA-nya dicocokkan dengan di TKP Cecil Bloch. Hasilnya cocok 100%. Dan di sini dunia akhirnya tahu siapa si muka bopeng ini. 35 tahun ya, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menangkap seorang pria yang rumahnya hanya berjarak beberapa kilometer dari markas kepolisian pusat. Di sini kita akan membahas kegagalan besar dalam sejarah kepolisian Prancis. Mengapa nih? Lencana polisi adalah pelindung terbaik bagi seorang predator. Dan kita juga mulai melihat bagaimana perasaan para korban yang selama puluhan tahun hidup dalam ketakutan bahwa pria bopeng itu akan kembali. Tanpa tahu bahwa pria itu mungkin pernah membantu mereka menyeberang jalan. Dan kasus ini menutup satu bab gelap, tapi membuka ribuan pertanyaan tentang berapa banyak Verhove lain yang mungkin masih memakai seragam hari ini. Nah, Francois Verhove tidak pernah diadili. Dia tidak pernah duduk di kursi pesakitan. Dia memilih jalannya sendiri untuk pergi. Tapi bagi sejarah, dia adalah bukti bahwa kejahatan yang paling mengerikan seringkali bersembunyi di balik institusi yang paling kita percayai. Sketsa pria bopeng itu kini sudah diturunkan dari dinding-dinding kantor polisi. Namun bayangannya akan selalu menghantui setiap lencana yang tersemat di dada polisi Prancis. Dan keadilan mungkin terlambat, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Bahkan setelah 35 tahun terkubur dalam kebohongan. Yap, saya Kamek dan ini adalah akhir dari perjalanan panjang pengejaran Le Grail.
Oke guys, seperti itu guys, kisahnya gila ya. Penjahatnya ternyata ada di dalam kantor polisi, nih gokil banget, gong banget ya. Dan ini kejadiannya baru banget kemarin, ini 2021 ya. Nah, sekian segitu aja guys Kamek cerita episode kali ini. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen. Dan kalau kalian mau dengerin di Spotify, boleh banget di Kamek cerita ya guys. Oke, sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek gak pernah salah.